Shalom Bapak Ibu Saudara. Gom si Pacai. Shalai Kuaile. Minta maaf ya kalau salah. Perkenalkan, saya Pendeta Riseida Novlia Pasaribu. Ketika saya berdiri di sini hari ini, saya langsung mengenang kembali hampir 16 tahun yang lalu saya berdiri di sini. Ketika saya bersama dengan Majelis Jemaat GKI Sindang Laut menggunakan tempat ini, gedung gereja ini, mimbar ini, kemudian panggung depan mimbar ini untuk menahbiskan saya sebagai pendeta GKI Sindang Laut. Jadi hampir 16 tahun yang lalu, Juni 2009, hampir 16 tahun yang lalu, Majelis Jemaat GKI Sindang Laut tempat saya melayani pinjam tempat. Karena kami letaknya cukup jauh dari kota Cirebon, supaya memudahkan para tamu undangan dari luar kota boleh hadir dalam kebaktian penabisan saya. Dan bersyukur Majelis Jemaat GKI Rahmani berkenan meminjamkan ruang ibadahnya dan semua yang ada di bagian gedung ini untuk kami pakai dalam kebaktian penabisan saya sebagai pendeta untuk pelayanan di GKI Sindang Laut. Jadi saya mengenang sekali, saya bernostalgia dengan tempat ini. Nah Ibu Bapak, saya tidak datang sendirian. Hal yang kedua yang saya syukuri adalah puji Tuhan, perjalanan kami dari Pondok Gede lancar. Karena saya ditemani oleh vokal grup Tau. Ya, Bapak Ibu tahu artinya tahu? Bukan together as one. Tahu itu kan dalam bahasa Mandarin ya? Apa artinya? Jalan. Nggak tahu? Waduh ya. Itu artinya konon katanya artinya jalan. Jadi jalan saya dibuka oleh saudara. Ya, oleh together as one ini, tahu ini. Sehingga perjalanan saya menuju Cirebon, puji Tuhan lancar. Jadi mereka adalah pasutri-pasutri muda yang kami ajak, yang saya ajak dengan anak-anak mereka, gitu ya, untuk boleh mempersembahkan pujian. Sebagai besar anak-anak yang pasutri-pasutri rekan-rekan tahu bahwa ini sedang mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu yang keren-keren dari GKI Rahmani. Semoga persembahan pujian yang boleh mereka pujikan tadi, naikkan tadi, boleh menguatkan setiap kita untuk boleh sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dan juga tema kita pada hari ini, yaitu berani menjawab panggilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua pernah menerima panggilan. Boleh ditampilkan? Ya. Pasti setiap kita pernah menerima panggilan, ya, panggilan telepon, katakanlah begitu, ya kan? Entah telepon dari orang-orang terdekat, telepon dari sales, telepon dari jemaat, telepon dari penatua, telepon dari pendeta, ya. Kita pasti pernah mendapatkan panggilan lamaran kerja, panggilan studi dan seterusnya. Kalau saya, Ibu Bapak, kalau handphone saya bunyi, saya nggak gampang untuk angkat telepon. Saya lihat dulu. Saya tipikal orang yang kalau teleponnya yang nggak saya kenal, lebih cenderung saya pending. Saya nggak mau angkat. Sebab kebanyakan yang tulisan, yang angkanya keluar, yang bukan nama yang keluar tapi angka yang keluar itu menawarin jasa, gitu ya, menawarin kredit card atau jasa-jasa yang lain, atau kadang-kadang ada tulisan suspek spam atau apa, rasanya cenderung nggak mau angkat. Tapi kalau dapat telepon dari Pak Roy itu suami saya, gitu ya, itu langsung cepat saya angkat, ya. Gak boleh enggak daripada nanti saya di komplek. Apalagi kalau dari jemaat penatua, itu wajib hukumnya ya. Kalau dari keluarga mungkin bisa pilih-pilih, tapi kalau dari penatua, dari masjid, dari jemaat itu harus segera dijawab. Jadi setiap kita pasti ya pernah menerima panggilan. Tapi pertanyaannya, nggak semua panggilan itu kita bisa jawab. Seperti gambaran
Yeremia itu. Yeremia dalam teks bacaan kita, ketika Allah memanggil Yeremia, Yeremia menolak kalau dia masih muda. Bisa apa aku? Umurku usiaku masih muda. Ngomong pun gak bisa, apalagi mengambil keputusan dan seterusnya. Tapi dari Yeremia ini kita bisa belajar bahwa panggilan itu datang dari Allah. Dan Yeremia dipanggil oleh Allah. Menariknya, panggilan Allah untuk Yeremia itu terjadi ketika Yeremia masih ada dalam kandungan ibunya. Ya. Bayangkan, janin dipanggil Allah, gimana caranya, gimana jawabnya. Kita aja yang dipanggil Tuhan kadang-kadang gak dengar suara Tuhan. Saya pernah melayani di Panti Wedahana, sehari-hari bertemu dengan lansia, emak umur 70, 80, 90 tahun gitu ya. Lalu satu orang tanya pada saya, Bu Pendeta, tolong doain saya supaya Tuhan panggil saya. Panggil kemana? Dia panggil ke surga. Saya udah bosan hidup di sini, hidup di dunia, saya udah capek. Oh gitu ya. Ya udah, nanti saya minta sama Tuhan kalau misalkan mau panggil. Tapi ternyata ya ibu bapak bagaimana dia mau dengar? Orang udah usia 90, pendengarannya udah kurang ya. Begitu. Bergaul dengan temannya salah paham. Gitu. Teman yang memuji dia merasa temannya nyindir dia, jadinya berantem. Ya. Jadi kita tuh kadang suka gak peka sama panggilan Tuhan. Kita kadang suka nggak mau dengar akan panggilan Tuhan. Tuhan tuh panggil kita untuk apa sih? Tuhan tuh panggil kita mau kemana sih? Mau melakukan apa sih? Nah maka ibu bapak, hari ini Yeremia mau mengingatkan kita, Allah itu senantiasa panggil kita. Dia panggil kita kalau dalam konteks Yeremia untuk melayani, untuk Tuhan hadirkan di tengah bangsa yang campak, yang acak-acak, yang sedang porak-poranda, di mana sedang dalam kondisi hampir pecah menjadi dua. Yeremia sebagai manusia, sebagai orang muda, cium hatinya, hal yang wajar ibu bapak. Tetapi Tuhan Allah mengerti, memahami apa yang dihadapi oleh Yeremia, sehingga Tuhan Allah memberikan janji kepada Yeremia bahwa aku akan menyertai, aku akan memperlengkapimu. Kadang-kadang kita begitu ya ibu bapak. Kalau misalnya kita diminta oleh majelis jemaat, ujuk-ujuk datang pendeta Susi yang datang ke rumah, ngapain? Apa saya mau diminta jadi aktivis? Apa saya mau diminta jadi penatua? Mau ngapain? Ya, sampai-sampai kita mungkin ya ibu bapak yang ada di antara kita, nanti aja deh. Kalau pendeta perempuan apa? Musuh? Semua? Musuh. Nanti dia musuh. Kita lagi sibuk nih, hitung tagihan dari sales gitu ya. Nantilah lagi ngurusin toko dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita nggak peka akan apa yang mau Tuhan rancang buat kita. Ya, kita nggak peka terhadap apa sih tujuan kita hadir, hidup, diberikan kesempatan menjalani hari demi hari oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ibu bapak memang kembali Mazmur mau juga mengingatkan kita bahwa ketika kita diminta oleh Tuhan untuk melayaninya dalam lingkup apapun, baik sebagai pelayan, aktivis, komisi-komisi, guru-guru sekolah minggu ya saudara, kita perlu peka terhadap suara Tuhan itu, dan itu akan terjadi bila mana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yeremia bisa memahami panggilan Tuhan, bisa mengerti suara Tuhan, bisa mengenal suara Tuhan, karena dia punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Hari lepas hari dia membangun kehidupannya, membangun spiritualitasnya dengan datang kepada Tuhan. Dan kondisi ini, sikap ini bukan cuma milik para pemimpin-pemimpin agama, nabi-nabi seperti Yeremia, atau para pendeta dan pelayan-pelayan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk membangun hubungan yang
apa, untuk mengatakan apa, untuk mengerjakan apa. Dan mungkin Bapak Ibu, kita seringkali merasa aku masih gagal, aku masih sibuk, aku masih muda, aku tubuhnya lemah. Maka Mazmur menolong kita saudara untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah secara penuh. Rick Warren dalam sebuah bukunya menulis yang saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sejatinya setiap kita, Anda dan saya, saudara dan saya, diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Dan untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau Ibu Bapak boleh menjadi bagian GKI Ramani, jemaat GKI Ramani, untuk siapa? Bukan untuk mencari kepentingan dan kepuasan diri kita, tapi untuk Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan, untuk boleh bekerja untuk Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Ya, ketika saya dihubungi oleh majelis jemaat GKI Ramani untuk melayani di tempat ini, untuk apa sih? Begitu ya. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada maksud Tuhan yang mau Tuhan beritakan melalui hambanya yang tak berdaya ini, yang terbatas ini. Ketika Bapak Ibu boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan pujian, paduan suara, vokal, musik atau apapun itu, untuk apa sih? Apakah untuk presise? Untuk mencari ketenaran, kebanggaan, pujian untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk berkarya dan mengagungkan nama Tuhan. Maka bila mana kita mau menjawab panggilannya dan kita tahu betul, kalau saya mau jawab iya, saya mau memberi diri saya untuk Tuhan, percayalah, tidak ada yang tidak siap. Tuhan tidak mencari orang yang siap untuk melayaninya. Tuhan justru mencari orang yang tidak siap melayaninya. Karena apa? Karena Tuhan mau berkarya dalam hidupnya. Karena Tuhan mau menyiapkan dirinya. Ya. Tuhan memanggil orang yang belum siap apapun. Saya masih begini Tuhan, saya masih ada kekurangan, saya harus banyak belajar. Seringkali kan alasan kita itu ya untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak mau mencari orang yang siap. Tuhan mencari orang yang mau menjawab panggilannya dengan kerendahan. Tuhan mau mencari orang yang mau menjawab panggilannya dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan melengkapi dia ketika melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah ketika kita mau melayani Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, kita perlu sadari bahwa panggilan Tuhan itu tidak selalu diterima oleh orang lain, ya. Kita melayani ini dan itu, ada saja kan yang mengkritik kita, ya Ibu Bapak. Enggak selalu pelayanan kita, enggak selalu pekerjaan kita, enggak selalu perbuatan kita itu mendapatkan pujian. Ada hal-hal yang ya kita menerima kritikan. Ada orang-orang yang mungkin menolak kita, ada yang kita udah jor-joran, kita udah pol-polan, kita udah optimal melayani Tuhan, tapi kok kamu suaranya jelek, kamu mainannya jelek, dan musiknya jelek, kamu gimana sih Pak, tadi kok udah gelagapan baca Alkitab, kamu kok bagaimana ini dan itu, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita sakit hati. Tuhan Yesus pun ketika melayani, ketika berkarya, dia mengalami penolakan. Dalam bacaan Injil saudara, ketika dia kembali ke Nazaret dalam pelayanannya, ya. Padahal sebenarnya orang-orang Nazaret itu menganggap Yesus sebagai Mesias, mau meluluhkannya, tapi ketika mereka perhatikan, ini kayaknya kita kenal ya, dia kan anak seorang tukang kayu, ngapain dia ada di hadapan kita? Karena status Yesus anak seorang tukang kayu lah membuat orang-orang Nazaret memandang Yesus rendah, tidak lagi menganggap Yesus, bahkan menolak Yesus. Ya. Maka Yesus menegur mereka. Yesus menggunakan dua contoh, ya, dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah ketika ada banyak janda-janda yang kekurangan, tapi kenapa hanya janda di Sarfat, di tanah Sidon yang ditolong, yang notabene beda bangsa,
dengan orang-orang Yahudi. Lalu contoh lain, ketika ada penyakit kulit menerjang, tapi kenapa cuma seseorang yang bernama Naaman yang disembuhkan? Padahal Naaman adalah berbeda bangsa dengan orang-orang orang-orang Israel. Ketika Yesus menyampaikan hal ini, Yesus mau menolong orang Nazaret untuk melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Mereka gak akan pergi mengikuti Yesus. Mereka gak akan sia-sia percaya kepada Yesus. Tetapi sayangnya mereka menolak Yesus. Sayangnya mereka menganggap rendah Yesus dengan menganggap Yesus seorang anak tukang kayu, dan mereka gak mau dengar lagi apa kata Yesus. Teladanilah Yesus, saudara, yang sekalipun mengalami penolakan, dia tidak gentar, dia tidak baperan, dia tidak ngambek, dia tidak mundur hanya karena dikritik, hanya karena ditegur. Dia tidak ambil jarak dari pelayanan. Justru Yesus makin menunjukkan bagaimana dia melayani orang-orang yang dia jumpai, yang menyembuhkan banyak orang, meneguhkan iman beberapa orang yang sedang galau, gelisah, dan khawatir akan hidupnya. Nah, ibu bapak, ada seorang yang mungkin bapak ibu tahu, ya, Harlan Sanders, saudara. Dia adalah pemilik dari KFC, makanan kesukaan anak cucu kita, ya mungkin. Dia juga merupakan salah seorang yang mengalami penolakan ketika dia membangun bisnis KFC-nya. Dan yang menarik, dia membangun bisnis KFC, ayam goreng KFC ini dengan brand KFC-nya itu di umur 65 tahun. Tapi sebelum dia mencoba membuat ayam goreng dan menjualnya, dia sudah 10 kali mengalami kegagalan di bidang usaha lain. Lalu ketika dia menemukan passionnya, saya bisa masak ayam goreng. Dia berulang-ulang bikin ayam goreng, dia beribu-ribu kali, saudara, sampai 1000 kali dia menawarkan masakannya itu ke restoran-restoran di Amerika. Ditolak, ibu bapak. Tapi dia tidak terima, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah. Hingga satu kali, saudara, ada salah satu restoran di Amerika memberikan kepadanya kesempatan, ya, untuk bersama-sama membangun bisnis ayam goreng ini. Dan sampai sejak itulah, saudara, brand KFC ini berdiri dan terkenal di mana-mana, menjadi makanan favorit anak-anak. Itulah yang Paulus ingatkan kepada setiap kita, ya saudara. Mari kita menjawab panggilan Tuhan dengan kasih. Bila kita sadar kita sudah diberikan karunia ini dan itu, talenta ini dan itu, kita menjawab panggilan Tuhan dengan memberikan talenta kita, baik di dunia usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan. Lakukan itu dengan kasih. Karena Paulus bilang, saudara, kalau tidak ada kasih, apapun kemampuan kita, apapun keahlian kita, itu gak ada gunanya. Itu seperti gong yang gemericik. Sekalipun kita bisa memindahkan gunung, sekalipun kita bisa berkata-kata dalam bahasa manusia dan malaikat, kalau kita gak punya kasih, itu gak ada manfaatnya, gak akan ada gunanya. Nihil. Maka kasih kita kepada Tuhan perlu selalu ada, supaya kita bisa merespon panggilan Tuhan dan menjawab panggilan Tuhan itu dengan aksi kita yang boleh kita lakukan dengan tulus. Mari kita tempuh jalan mengikut Tuhan, sekalipun susah, sulit, dan sukar. Kita jawab panggilan Tuhan. Tuhan, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Engkau Tuhan. Walaupun menderita, walaupun sakit, walaupun lemah, walaupun ditolak, walaupun dibenci, walaupun gak susah untuk kaya, gitu ya, walaupun seringkali gagal, aku mau terus ikut Tuhan. Aku mau terus percaya pada Tuhan. Aku mau menjawab panggilan Tuhan.
merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Berilah diri kita untuk melayani Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak